nikmat ini senantiasa ada pada diri kita, sehingga kita bisa senantiasa istiqomah beribadah dan juga istiqomah untuk mencari ilmu. Sebab Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat kita sore ini mencari ilmu diberikan kemudahan nanti di akhirat menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, kalau kita meluruskan niat saat ini, kata Nabi SAW, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, sebenarnya kata tolaba ini artinya meminta. Mencari ilmu atau meminta ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka orang tersebut itu sedang fisabilillah. Hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dihubungi, disuruh untuk membahas tentang kemuliaan Zulhijjah. Sebenarnya kemuliaan Zulhijjah ini yang paling besar itu terdapat di tanggal 1 hingga hari Asyura. Tapi karena ini amanah, ya kita akan bahas, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa jaga-jaga aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencatat bahwasanya ada beberapa kemuliaan di bulan korban lagi dan mati. Kenapa? Orang Nabi sendiri mengatakan bahwasanya nanti korban itu akan dikembalikan oleh Allah Taala dalam keadaan yang sempurna. Bahkan nanti ketika mau melewati sirat, korban kita di dunia itu akan didatangkan oleh Allah Taala sempurna untuk dinaiki oleh kita. Maka jangan sampai kita mempunyai anggapan dalam tahun kemarin dan korban, tahun ini sampai orang lain nanti saya terus. Kan korban untuk kita, bukan untuk orang lain. Korban untuk kita. Ibu dirahmati Allah SWT, ini termasuk kemuliaan-kemuliaan di bulan Zulhijjah. Jadi bagaimana kita juga di bulan Zulhijjah ini ada satu keistimewaan, yaitu malam takbiran itu malam yang istimewa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna doa yastajaba fil khamsina laila. Doa itu diijabah ada 5 malam. Yang pertama malam Jumat. Malam Jumat ini doa mudah untuk diijabah oleh Allah. Yang kedua yaitu doa nifsu Sya'ban, 15 Sya'ban, ya, Sya'ban malamnya ya, bukan siangnya, malamnya nifsu Sya'ban. Yang kedua yaitu Idul Adha, Idul Fitri. Yang satunya itu 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi Idul Adha itu sampai dalam mazhab Syafi'i dikatakan makruh tahrim orang berhubungan badan dengan pasangannya ketika di malam takbiran. Makruh tahrim. Malam takbiran Idul Fitri ataupun Idul Adha itu tidak dianjurkan suami istri berhubungan badan. Karena di malam itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak amal-amal ibadah. Itu alasannya. Sampai dikatakan makruh tahrim loh. Makruh tahrim makruh yang berat. Makruh itu ada 2, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh yang berat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu, kita harus pahami. Kita ini di dunia ini, kita ini berpatokan setiap hari kelahiran kita dibilang panjang umurnya. Ya, semakin pendek umur kita ini. Makin pendek, tidak ada itu panjang umurnya, yang ada pendek umur kita, berkurang waktu kita di dunia ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, setiap anak Adam yang lahir ke dunia ini, detik itu juga dia sedang berjalan menuju ke kubur. Sadar tidak sadar, siap tidak siap, ikhlas tidak ikhlas, setiap kita yang ada di sini pasti akan meninggalkan dunia ini. 2 saja. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, kita yang ditinggalkan oleh dunia. Mau pilih mana, Bu? Mau pilih meninggalkan atau ditinggalkan? Jawab. Kalau orang lagi falling in love, lagi jatuh cinta, kemudian ditinggalkan, bagaimana perasaan? Sakitnya minta ampun. Tapi kalau yang meninggalkan, biasa-biasa saja. Maka kita buat diri kita yang meninggalkan dunia ini. Saya bicara begini bukan berarti
orang Islam nggak boleh punya dunia, tidak. Orang Islam boleh kaya, tapi kekayaannya jangan masuk dalam hati. Orang Islam boleh punya jabatan, tapi ingat jabatan itu jangan sampai merusak hati, jangan sampai menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tidak menganjurkan kita menjadi orang miskin, tapi Islam menganjurkan kita dalam setiap saat dan keadaan hati kita tidak terkesan. Khalwa fi jalwa. Apa itu khalwa fi jalwa? Yaitu kita berada di tengah-tengah keramaian, tapi hati kita selalu ma'iyatullah, selalu ada hubungan dengan Allah. Ini yang paling tinggi. Ini paling tinggi. Kita tidak ada anjuran Islam adalah aku ini aja lah di masjid terus tidak ada. Udah kamu zikir aja, tunggu nanti roti turun dari langit. Enggak seperti itu. Islam itu menganjurkan kita untuk berusaha. Jangan sampai malah kita kena akidah namanya akidah Jabariyah. Apa itu akidah Jabariyah? Yaitu akidah orang yang hanya tawakal, gak mau ikhtiar. Itu Jabariyah. Hati-hati. Itu akidah yang tidak betul. Tawakal aja. Rezeki kan sudah diatur oleh Allah. Katanya gitu. Kan ada orang kayak gitu. Rezeki sudah ada yang atur, tinggal di rumah, nanti enak sendiri makan. Ini orang yang sedang konslet. Ini orang yang sedang tidak baik-baik saja gimana. Maka ibu-ibu dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan ini juga sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua supaya kita mempunyai kesungguhan tahun depan. Ini sudah banyak sekarang ini travel yang bisa menyediakan